Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Saya akan membacakan 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema hidup kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengobservasi surat 1 Petrus, surat 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus yang merupakan salah seorang dari murid Yesus. Dan surat Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang teraniaya pada waktu itu. Mereka merupakan orang-orang pendatang yang tinggal di 5 wilayah yang ada di Asia Kecil. Di dalam 1 Petrus 1, ayat yang pertama dituliskan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi kepada merekalah surat 1 Petrus ditujukan. Dan interpretasi pelajaran yang kita dapatkan, nasihat apa yang diberikan khususnya di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16, di sana Rasul Petrus mendorong, memberikan nasihat supaya umat-umat Tuhan hidup dalam kekudusan. Mengapa umat-umat Tuhan, termasuk kita yang hidup saat ini, harus hidup di dalam kekudusan? Yang pertama, karena Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang memanggil kita kudus adanya. Sehingga kita pun umat-umatnya harus hidup di dalam kekudusan. Kita wajib hidup kudus, sebab tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Allah. Sebab kalau kita hidupnya tidak kudus, maka kita akan terpisah dari Allah yang kudus. Allah kudus, kalau kita hidup tidak kudus, kita tidak bisa bersatu dengan Allah. Kita akan terpisah. Karena Allah kita kudus, maka kita umat-umatnya, supaya kita dapat bersatu dengan Allah, kita pun juga harus hidup di dalam kekudusan. Tuhan tidak bisa kompromi dengan ketidakkudusan. Itu alasan kenapa kita umat-umatnya harus hidup kudus. Karena Tuhan tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak kudus. Tuhan rindu, Tuhan mau kita setiap umat-umatnya, kita setiap anak-anaknya hidup di dalam kekudusan. Menjaga kekudusan di dalam hidup kita. Berbicara tentang kekudusan hidup dalam sehari-hari,
Ya, tentu saja banyak sekali hal. Kekudusan berbicara tentang bebasnya kita dari perzinahan. Kekudusan berbicara tentang bebasnya kita dari perselingkuhan. Bebasnya kita dari pikiran-pikiran cabul. Hal-hal yang porno. Itu hidup di dalam kekudusan. Namun kekudusan juga berbicara soal perkataan yang benar. Perkataan-perkataan yang baik, bukan perkataan yang kotor, bukan perkataan yang menipu, bukan perkataan yang merancangkan hal-hal yang jahat. Itu kekudusan. Kekudusan berbicara soal aspek-aspek dalam kehidupan kita, intinya adalah kita dituntut untuk hidup di dalam kekudusan sebab Allah yang memanggil kita adalah Allah yang kudus. Kudus di dalam ucapan kita, kudus di dalam perilaku perbuatan kita, kudus di dalam pikiran kita, kudus di dalam seluruh hidup kita. Mengapa kita sebagai umat-umat Tuhan harus hidup kudus? Karena kita akan dihakimi. Itu poin yang kedua. Karena kita akan dihakimi sehingga kita harus hidup dalam kekudusan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17 dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita harus hidup di dalam kekudusan karena Allah kita Allah yang menghakimi. Apa yang kita lakukan, perbuatan kita, tindakan kita, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam ketidakkudusan, kalau kita hidup di dalam dosa, kalau kita hidup di dalam kecemaran, maka kita akan menanggung semuanya itu. Kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Memang kita diselamatkan karena iman kepada Yesus, bukan karena melakukan ketetapan-ketetapan Taurat dan sebagainya. Namun bukan berarti kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kudus. Karena justru ketika kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus, maka tentu ekspresi kehidupan kita selanjutnya, kita akan hidup di dalam kekudusan. Kalau kita hidup cemar, kalau kita hidup di dalam dosa, maka iman kita kepada Yesus itu perlu dipertanyakan. Apakah kita sungguh-sungguh beriman kepadanya? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Karena Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mungkinkah kita berkata, aku mengasihi Yesus, aku mengasihi Tuhan, tetapi kita tetap hidup di dalam dosa? Aku mengasihi Tuhan, tetapi dosa jalan terus, kita hidup di dalam ketidakkudusan. Tentu saja itu tidak pas, tidak klop. Jadi kalau ada yang seperti itu, justru imannya diragukan. Orang yang beriman, percaya kepada Kristus, harus hidup di dalam kekudusan. Imannya harus dibuktikan. Kasihnya kepada Tuhan harus dibuktikan melalui ketaatannya kepada perintah-perintah Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus hidup di dalam kekudusan? Karena kita sudah ditebus.
Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita harus hidup dalam kekudusan karena kita sudah ditebus, kita sudah dikuduskan, kita sudah disucikan. Kita ditebus bukan dengan harga yang murah, tetapi harga yang sangat mahal dengan darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus. Sehingga kita yang sudah dikuduskan, kita yang sudah ditebus, kita harus menjaga kekudusan itu. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Jangan kita kembali ke hidup yang lama. Jangan kita menyia-nyiakan penebusan Kristus dengan kita kembali kepada cara hidup yang lama. Kita kembali hidup melakukan hal-hal yang dosa. Kita kembali hidup tidak kudus. Tapi kita harus hidup di dalam kekudusan. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita, umat-umatnya. Aplikasi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, saya, kita hidup kudus karena Tuhan sudah menguduskan kita. Kita menjaga kekudusan itu. Jangan kembali hidup di dalam kecemaran. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan firman Tuhan. Biarlah kita berserah penuh kepada pimpinan Tuhan. Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus memberi kita kekuatan, kemampuan untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, biar kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita harus bertekad dengan pertolongan Roh Kudus, kita tetap hidup di dalam kekudusan. Sehingga hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita boleh menikmati persekutuan dengan Allah yang kudus, karena kita hidup di dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau memanggil kami menjadi umat-umat-Mu. Engkau Allah yang sudah menguduskan kami, dan Engkau Allah yang akan menghakimi kami. Engkau mau kami umat-umat-Mu hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami, menguasai kami, memampukan kami untuk kami hidup di dalam kekudusan. Sehingga hidup kami boleh menjadi teladan yang baik, hidup kami boleh menjadi berkat, karena kami hidup di dalam kekudusan. Baik perkataan kami, baik tindakan kami, baik apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, semuanya kudus, karena Roh Kudus-Mu yang menguasai kami Tuhan. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kami keluarga GPD LSAD Magelang, dan kami telah melihat kemuliaan-Mu, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadamu sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.